Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulpianti Anissa. Saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan literatur review pada klien Ulkus Peptikum di ruang Pelamboyan B, Rumah Sakit Kanujusa de Jatiwibowo. Selanjutnya masuk di abstrak. Di abstrak pendahuluan. Ulkus peptikum merupakan erosi lapisan mukosa di bagian mana saja di saluran gastrointestinal, tetapi biasanya di lambung atau duodenum. Metodenya, penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan pendekatan asuhan keperawatan dengan melaksanakan asuhan sebagai unit analisis. Unit analisis adalah klien dewasa dengan ulkus. Metode pengambilan data ini dengan cara wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, studi dokumentasi, dan pemeriksaan penunjang. Instrumen pengumpulan data menggunakan format pengkajian asuhan keperawatan sesuai ketentuan yang berlaku di Prodi Keperawatan Poltekkes Kaltim. Hasil dan pembahasannya berdasarkan data yang diperoleh pada klien pertama ditemukan 2 diagnosa yang terdiri dari nyeri akut dan risiko perfusi gastrointestinal. Sedangkan pada klien 2 ditemukan 5 diagnosa yang terdiri dari nyeri akut, gangguan mobilitas fisik, gangguan integritas kulit, defisit nutrisi, dan defisit perawatan diri. Kesimpulan dan sarannya dapat disimpulkan bahwa setiap klien dengan ulkus memiliki respon yang berbeda terhadap penyakitnya. Diharapkan perawat lebih mampu melakukan asuhan keperawatan secara komprehensif serta meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam melakukan asuhan keperawatan pada klien ulkus. Bab satunya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Di bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada konsep dasar medis, yang kedua ada konsep masalah keperawatan. Di bab 3 ada metode penelitian, desain penelitian, subjek penelitian, definisi operasional, lokasi dan waktu penelitian, prosedur penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, keabsahan data, analisis data. Hasil dan pembahasan. Di hasil ada data pengkajian asuhan keperawatan, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sama saja di pembahasan ada pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ada hasil, ada gambaran lokasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit Kanujusa de Jatiwibowo di ruang Pelamboyan B pada tanggal 15 Oktober sampai 16 Oktober dan dilanjutkan pada tanggal 5 November dan 7 November 2019. Data asuhan keperawatannya pada klien 1, nama Tuan A, jenis kelamin laki-laki, umur 53 tahun, status perkawinannya menikah, pekerjaannya swasta, agamanya Islam, pendidikan terakhirnya STM, alamatnya Gunung Polisi RT 48 nomor 28. Diagnosa medisnya ulkus gaster. Nomor registernya 7960XX. Masuk rumah sakitnya pada tanggal 15 Oktober 2019. Sedangkan pada klien 2, namanya Tuan S, laki-laki, 58 tahun, menikah, buruh, Islam, SLTA, alamatnya Cairi Mukti RT 7 Grogot. Diagnosa medisnya perforasi gaster post-op laparotomi. Nomor registernya 1052XX. Masuk rumah sakitnya pada tanggal 5 November 2019. Keluhan utama pada klien 1 yaitu klien mengatakan nyeri, sedangkan pada pasien 2 klien mengatakan nyeri perut kanan. Riwayat penyakit sekarang ya klien 1, 3 minggu yang lalu klien mengalami BAB berwarna hitam, tekstur seperti biji-bijian, nyeri di daerah lambung, nyeri hilang timbul, nyeri seperti terlilit. Sedangkan pasien kedua, klien mengatakan nyeri perut kanan sejak sebulan lalu. Dibawa ke IRD pada tanggal 22 Oktober, dipindah ke ICU karena kondisi memburuk. Di tanggal 26 Oktober dilakukan operasi laparotomi, kemudian dipindah di Pelamboyan B dengan keadaan lemas dan meringis, kesakitan dengan skala 4. Riwayat penyakit dahulu klien 1 yaitu klien mengatakan pernah dirawat pada bulan September 2019 dengan kadar HB menurun 5,1, tidak memiliki riwayat penyakit kronis dan menular. Di pasien kedua, klien mengatakan tidak pernah dirawat, tidak memiliki riwayat penyakit kronik dan menular, tidak memiliki riwayat alergi, ada riwayat operasi laparotomi pada tanggal 26 Oktober 2019. Riwayat penyakit keluarga, pasien 1 dan pasien 2 tidak ada yang memiliki kelainan atau kecacatan dan menderita suatu penyakit yang berat. Di diagnosa keperawatan pada klien 1, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Yang kedua, resiko perfusi gastrointestinal tidak efektif berhubungan dengan disfungsi gastrointestinal. Sedangkan pasien kedua,
nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan prosedur invasif, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan, defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan. Di perencanaan tindakan perawatan, setelah melakukan penegakan diagnosa keperawatan ulkus peptikum pada klien 1 dan 2, dilanjutkan membuat perencanaan tindakan asuhan keperawatan sesuai dengan masing-masing diagnosa yang ditemukan pada pasien. Di pelaksanaannya tindakan perawatan pada klien 1 selama 2 hari. Implementasinya dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2019 sampai 16 Oktober 2019. Sedangkan pasien kedua dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 5 November sampai 7 November 2019 yang dilakukan secara komprehensif. Dievaluasi pada klien 1, hari pertama nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, masalah teratasi sebagian. Di hari kedua nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, masalah teratasi. Evaluasi pada pasien kedua, hari ketiganya nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, evaluasinya masalah teratasi. Pembahasannya, pengkajian pada klien 1 dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2019, sedangkan pada klien 2 dilakukan pada tanggal 5 November 2019. Pasien pertama berusia 50 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, dan pasien kedua berusia 58 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Pada klien 1 mengeluh nyeri, sedangkan pada klien 2 mengeluh nyeri di daerah perut kanan. Klien juga mengatakan kurang nafsu makan. Diagnosa ulkus peptikum yang sesuai dengan tim Pokja SDKI DPP 2017 terdapat 5 diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan ulkus peptikum pada klien 1 dan 2 ditemukan 1 diagnosa yang sesuai dengan teori, yaitu nyeri akut. Sedangkan 3 diagnosa keperawatan yang memiliki senjangan dengan teori, yaitu diagnosa keperawatan ulkus peptikum pada klien 1 terdapat 2 diagnosa keperawatan, yaitu risiko perfusi gastrointestinal tidak efektif berhubungan dengan disfusi gastrointestinal. Sedangkan pada klien 2 ulkus peptikum muncul 4 diagnosa, yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan prosedur invasif, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan, defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan. Di perencanaan rencana tindakan keperawatan pada klien ulkus peptikum yang akan dilakukan pada klien 1 dan 2 dengan masalah nyeri akut antara lain identifikasi nyeri, yaitu lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas nyeri, dan skala nyeri. Identifikasi respon nonverbal, berikan posisi nyaman pada klien, ajarkan teknik distraksi, kolaborasi, pemberian analgetik, jaga apurus, serta memonitor tanda-tanda vital. Implementasinya dilakukan pada klien 1 dan 2 dilakukan pada waktu yang berbeda. Klien 1 dilakukan pada tanggal 25 sampai 26 Oktober 2019 di ruang Flamboyan B, sedangkan pada klien 2 dilakukan di ruang Flamboyan B pada tanggal 5 sampai 7 November 2019. Implementasi yang dilakukan dengan intervensi yang dibuat dan disesuaikan dengan masalah yang ditemukan pada klien. Evaluasi hasil evaluasi pada ulkus peptikum dengan klien 1 dan 2. Diagnosa yang muncul, terdapat 1 diagnosa yang teratasi, yaitu nyeri akut yang ditandai dengan mengatakan bahwa nyeri ia rasakan sudah berkurang. Hasil evaluasi keperawatan klien 2, dari 5 diagnosa yang muncul terdapat 1 diagnosa nyeri akut masalah teratasi ditandai dengan klien masih mengeluh nyeri di daerah perut sudah berkurang. Kesimpulan dan sarannya selesai. Terima kasih. Sudah. Cepat kan? Sudah. Mana sih? Itu loh ada di